ya lo harus kurus gitu. Kalau perut lo belipet-belipet tuh kayak jijik. Bahkan sampai ada yang punya komentar kayak gitu. Lo akan jijik pada saat ngomong jijik, matanya melotot, kemudian terlihat adalah alisnya turun. Sekarang ini matanya lebih melotot, itu menggambarkan kemarahan. Aduh, gue tuh pengen nyaman aja sama diri gue sendiri. Dan akhirnya ngomong, gue tuh pengen tarik napas dan berkata, aduh, gue tuh pengen nyaman sama diri gue sendiri. Dan itu alisnya turun dan menarik nafas yang dalam. sana banyak juga orang yang kalau kata orang kan aku gila gitu kan. Gitu. Kalau kata orang aku kan gila gitu kan. Nah, saya cut di sini. Ini saya ngambil dari insert highlight ya. Di 0.04 kata orang mengatakan aku itu gila. Ya, kemudian pada saat dia mengatakan hal tersebut, posisi badannya, wajahnya tuh naik seperti ini. Ini adalah posisi di mana ia menganggap bahwa dirinya lebih tinggi. Kemudian bukan artinya sombong, enggak. Artinya dia mengatakan bahwa pemikiran bahwa ayo, siapa yang ngomong gitu loh. Siapa nih? Dan apakah terlihat marah? Iya, dia terlihat marah. Terlihat marah. Kenapa dia marah? Iya terang marah dong karena disebut orang gangguan jiwa. Lagi juga kan nggak bisa mengatakan orang gangguan jiwa, yang ada juga ODGJ. Dan saya tuh sebel banget dengan orang menyatakan statement orang gila gitu loh. Kenapa? Karena ya tadi ya, orang dengan gangguan jiwa. Artinya bisa nggak untuk diperbaiki? Bisa. Oh, jangan sedih, tenang. Aku happy kok. Terus dia ngomong, oh jangan sedih, tenang. Sambil terlihat lagi marah. Terus dia mengatakan, aku happy kok. Pada saat dia mengatakan bahwa tenang, aku happy kok. Pada saat dia mengatakan aku happy, dia tidak memperlihatkan wajah happy. Kenapa? Di 007 matanya tertunduk ke bawah ya, melihat ke bawah. Kalau dia bahagia dikatakan orang gila, gitu kan. Sekali lagi ya, yang mengatakan orang gila ini adalah kalimat dari Marshanda. Bukan saya yang mengeluarkan statement gila. Pasti saya akan menyatakan adalah ODGJ ya. Nah, ini statement orang di dalam pemikirannya, kemudian saya mengulas komentarnya dari Marshanda. Pada saat dia mengatakan bahwa tenang aja, I'm happy kok. She's not happy. Kenapa? Karena tidak ada garis kerutan di pinggir mata. Jadi Marshanda tidak bahagia pada saat menyatakan bahwa orang lain mengatakan dirinya gila. Yang terlihat adalah dia terlihat sedih. Kenapa? Kamu lihat di 007, matanya hilang fokus, tertunduk. Jadi sepanjang kalau kamu ngeluarin statement buat orang lain, bahwa orang lain tersebut mengalami gangguan segala macam, itu orang tersebut tidak nyaman nerima. Jadi kamu jangan pernah membuli orang lain dengan statement-statement kamu yang salah. Saya suka marah banget deh. Kenapa? Karena ya kamu suka sembarangan gitu ngeluarin kalimat-kalimat, ngetik-ngetik untuk orang lain, ngatain ini gangguan jiwa nih gini-gini. Jangan deh. Kenapa sih mesti keluarin statement kayak gitu? Emangnya kamu memiliki kemampuan untuk mendiagnostik? Enggak kan? Kamu nggak bisa mendiagnosa orang lain. Kenapa? Karena kami aja psikolog aja untuk menyatakan orang tersebut A, B, C itu banyak banget alat ukurnya. Dan kita tidak bisa ngomong 100% begini, enggak. Kecenderungan, jadi nggak ada namanya kepastian begini. Kenapa? Karena manusia tuh bisa berubah, dia bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi kamu jangan pernah mengatakan orang lain dengan judgmental orang lain, karena orang lain tersebut merasa sedih loh. Nah, saya tuh marah banget kalau kamu ngata-ngatain Marshanda dengan berbagai macam kalimat. Dia terlihat sedih. Jadi aku juga percaya bahwa banyak juga orang gila di luar sana yang jauh lebih keren. Nah, terus dia mengatakan dengan penekanan bahwa banyak sekali orang gila di luar sana yang jauh lebih keren. Itu dengan tekanan-tekanan di dalam dirinya, pemikiran-pemikiran dalam dirinya memberikan keyakinan buat dirinya sendiri bahwa ia bisa oke, walaupun ia mengalami mental illness. Katakanlah seperti yang di statement yang disampaikan oleh dirinya. Dan mereka akan bisa satu rasa ketika melihat Caca jujur tentang dirinya yang katanya gila. Nah, kalau istilah medisnya bipolar disorder. Satu rasa bahkan dengan orang-orang di sana yang mengalami gangguan tersebut. Kenapa? Karena Caca ini mengalami bipolar disorder dan ia tertawa pada saat menyatakan dirinya mengalami bipolar disorder. Posisi tertawa ini adalah dia terlihat bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia menerima kekurangan dia. Karena dia menerima statement bahwa dirinya adalah bipolar disorder. Kalau iya, memangnya kenapa? Lihat, dia bisa produktif, dia tidak mengganggu siapapun, dan dia bisa melakukan banyak prestasi. Gitu loh. Nah, ini penting banget untuk kamu catat dan kamu ingat semuanya. Mungkin kamu semua ingat ya, kalau tidak salah 10 tahun yang lalu Marshanda tuh pernah membuat video yang pada saat ia mengekspresikan dirinya.
seperti berikut ini. Tahun 2009 gue ngupload video gue nyanyi sambil joget. Tahun 2009 gue mengupload sebuah foto. Pada saat bicara mengupload sebuah foto, ya, ia posisi duduknya dengan tegak. Mengupload sebuah foto, matanya sedikit lebih lama terpejam, berarti dia merecall memori tersebut. Tapi tubuhnya tegak dan yakin pada saat bicara. Dibilang gila sama hampir se-Indonesia. Joget, gue dibilang gila sama orang-orang semua. Pada waktu lalu dia bikin upload video joget-joget, seluruh Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa. Tapi sekarang sedunia ngupload video mereka lagi nyanyi sambil joget-joget. Tapi sekarang sedunia, ya badannya terbuka. Ini menandakan bahwa dia proud, dia bangga. Setelah dulu 10 tahun dia joget-joget dibilang gangguan jiwa. Tapi sekarang sedunia joget-joget dinamakan Dan disebut apa? TikTok. dan disebut apa? TikTok, ya. Ini menandakan bahwa ia bangga, dia proud bahwa apa yang dilakukan 10 tahun yang lalu dia joget-joget, semua orang menjustifikasi, gila nih, gangguan jiwa nih orang. Tapi lihatlah setelah 10 tahun kemudian, semua orang joget-joget dinamakan TikTok. Dan dia bangga menyatakan kalimat tersebut. Kenapa? Lihat. So, gue dedikasiin account TikTok gue, semua video di dalamnya untuk kegilaan gue. Pada saat dia menyatakan, gue dedikasiin video TikTok gue untuk kegilaan gue, penekanan lagi. Kenapa? Kemarahan yang dirasakan. Bayangin aja kalau satu orang mengatakan gangguan jiwa, udahlah. Tapi se-Indonesia di dalam pikirannya. Dan pada waktu itu setelah semua se-Indonesia menyatakan bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa, dia akhirnya harus mengkonsumsi obat-obatan tidak setahun, tahunan, 10 tahun lebih, dan dinyatakan sebagai bipolar. Dan yang dilakukan di waktu lalu itu menjadi tren. Saat ini ada tren, semua joget-joget. Dan gak ada yang mengatakan orang itu mengalami gangguan jiwa kan. Tapi karena dia dulu satu orang, dia dinyatakan aneh. Tapi lihat deh, dia itu bukannya mengikuti orang loh Marsyanda. Orang loh yang ngikutin dia. Ya enggak? Seperti kalimat berikut ini. Why? Because I want to celebrate myself through my TikTok. Why? Because I never follow the trend. I am the trend. Jadi dia bukan yang mengikuti orang lain, tapi orang lain mengikuti dia. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari Marsyanda? Di antara ketidaksempurnaan dari statement orang menyatakan dirinya adalah mengalami gangguan jiwa, saya melihat adalah seorang Marsyanda yang berbeda. Ia adalah seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian orang mengatakan dia adalah bipolar disorder. Tapi lihatlah prestasi-prestasi yang telah dibuat. Benar juga sih kata Marsyanda. 10 tahun yang lalu dia nari-nari terus orang-orang menjustifikasi sebagai orang mengalami gangguan jiwa. Tapi lihatlah saat ini TikTok, dan kamu sekarang lagi main TikTok juga kan, gitu kan. Itu sudah dilakukan Marsyanda 10 tahun yang lalu. Artinya dia sudah melakukan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian apalagi yang dia berikan pembelajaran buat saya pribadi dan mungkin teman-teman juga adalah bagaimana bisa menerima dirinya. Dengan walaupun ia mengalami bipolar disorder, tapi tidak malu atau menutupi. Ia berani mengatakan memang saya mengalami hal tersebut. Walaupun ia mengatakan lihat I'm happy kok. Walaupun ekspresi tidak memperlihatkan bahagia. Saya melihat adalah kesedihan. Kenapa? Karena dijustifikasi oleh masyarakat. Kemudian saya juga membuat saya amazed lagi dari Marsyanda adalah penerimaan dirinya, self-acceptance dari dirinya itu sangat luar biasa. Ia menerima dirinya untuk menggemuk. It's okay kalau menggemuk. Memang ada masalah apa? Karena sebagian perempuan di luar sana ketakutan untuk menjadi gemuk. Kenapa kalau gemuk? Asal kamu bahagia dan kamu bisa berolahraga dan kamu hidupnya happy, it's okay. Tapi tadi mungkin kurangin deh gorengannya gitu kan, bisa kan kurangin dikit, kurangin deh makanan-makanan yang berlemak. Yang penting kamu bahagia. Kenapa kalau kamu lagi proses PPKM seperti ini, kamu ketakutan berat badan kamu naik beneran. Kemudian juga kamu akhirnya lupa olahraga. Makanya apa yang bisa kita lakukan, intisari dari hari ini adalah bagaimana berpikir positif, berprasangka baik untuk diri kita sendiri agar kita bahagia. Dan imun kamu akan meningkat.
Demikian dari saya, terima kasih Marsyanda untuk kisah-kisahnya, kisah sejati yang luar biasa. Saya banyak mengambil pembelajaran di sini dan saya harap teman-teman juga bisa mengambil pembelajaran di sini. Oke, kasih komen yang baik-baik di bawah ini. Dan juga saya juga nunggu kamu kira-kira siapa lagi sih artis yang menurut kamu ini inspiring ya. Kisah-kisah perjalanan itu sangat luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya nih. Mumpung lagi kondisi PPKM gini, jadi sehingga saya bisa membuat semangat bikin kontennya, sehingga kamu nontonnya tuh tontonan-tontonan yang positif, bukan nonton-nonton yang berantem lah, negatif lah, saling sindir lah, tapi tonton-tontonannya yang benar-benar positif dan menginspirasi. Kasih komen di bawah ini siapa lagi yang bisa kita analisa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini, di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan, meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.